Halo dan selamat datang. Video ini akan menjadi video pertama dari seri pelajaran fisika. Tujuan saya adalah untuk memberikanmu perasaan intuitif tentang apa itu fisika. Karena berbagai hal, terutama dari sisi mekanika, gerak proyektil, gaya, dan momentum, sifatnya sangat intuitif. Beritahu saya jika saya tidak memberikanmu perasaan intuitif. Mari kita mulai dengan salah satu rumus yang paling mendasar dari fisika, dan banyak dari teman-teman sudah melihat ini, yaitu jarak sama dengan kecepatan atau velocity dikali waktu. Kamu mungkin sudah melihat rumus ini dalam berbagai bentuk, seperti jarak sama dengan tingkat kecepatan atau rate dikali waktu, jarak sama dengan kelajuan atau speed dikali waktu, atau ketimbang menggunakan D, distance, jika kamu di kelas matematika kadang-kadang kamu menggunakan S untuk jarak, karena D sudah digunakan untuk turunan atau derivatif, tapi itu semua artinya sama. Intinya mengatakan bahwa jarak yang kamu tempuh sama dengan kecepatan kamu berjalan dikali dengan waktu. Sebelum saya memberikan contoh untuk menjelaskan topik ini, saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Ketika orang menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, kata-katanya sering digunakan bergantian. Seberapa cepat kamu berjalan, kecepatan dibandingkan dengan kelajuan. Secara teknis, terdapat satu perbedaan. Kecepatan adalah vektor pengukuran, sementara kelajuan adalah skalar. Saya mungkin membingungkanmu, tapi yang harus kamu tahu adalah kecepatan mempunyai besaran dan arah. Jadi, jika saya disuruh menyebutkan kecepatan, saya seharusnya tidak hanya mengatakan 5 mil per jam. Saya seharusnya mengatakan 5 mil per jam ke arah utara. Atau, daripada mengatakan 5 mil per jam ke arah utara, saya dapat mengatakan negatif 5 mil per jam ke arah selatan. Hal tersebut artinya sama. Sementara kelajuan atau skalar hanya mempunyai besaran, jadi kelajuan hanya mengatakan 5 mil per jam. Tapi saya tidak tahu sedang mengarah kemana. Saya dapat saja bergerak ke depan, belakang, kiri, kanan, utara, selatan, siapa yang tahu? Itulah perbedaan teknis antara kecepatan dan kelajuan. Mungkin perbedaannya tidak terlalu jelas, dan mungkin pada contoh-contoh soal berikut ini, keduanya dapat digunakan bergantian. Tetapi nanti, ketika kita sudah sampai ke soal yang lebih rumit, saya rasa kamu akan melihat bahwa istilah kecepatan lebih berguna, karena ide kecepatan negatif. Kamu bisa bergerak ke satu arah, yaitu positif, lalu bergerak ke arah sebaliknya, yaitu negatif. Sementara untuk kelajuan, arah tujuan tidak terlibat. Saya tidak ingin membahas hal tersebut terlalu banyak, karena saya tidak ingin kamu berpikir bahwa pembahasan ini sulit. Mari kita kerjakan beberapa contoh soal. Anggaplah saya bergerak 50 meter, berarti jarak sama dengan 50 meter. Saya pergi sejauh 50 meter. Waktu sama dengan... Ini seharusnya jarak, karena jaraknya berubah. Tetapi di soal-soal yang akan kita kerjakan tidak memiliki pengaruh. Katakanlah waktu dan waktunya bisa berubah juga. Waktunya adalah 10 detik. 10 detik. Jadi, jika kita menggunakan rumusnya 50 meter sama dengan kecepatan dikali 10 detik. Ini adalah persamaan aljabar yang sederhana. Jika kita ingin mendapatkan hasil kecepatannya, kita hanya perlu membagi kedua sisinya dengan 10 detik. Saya melakukan ini karena saya ingin menunjukkan ketika kamu bagi angka-angkanya, kamu juga harus membagi satuan-satuannya, dan kamu akan berakhir dengan satuan yang benar. Mari kita kali kedua sisi persamaan ini dengan 1/10 detik. 1/10 detik dikali 50 meter sama dengan kecepatan dikali, saya akan menulis semuanya nanti, saya akan melewatkan beberapa tahap. Ini dicoret, karena itu kita lakukan dahulu dari pertama, lalu 50 meter dan 10 dicoret, dan ini menjadi 5. Kita punya angka 5 meter pada pembilang dan detik pada penyebut. Saya juga bisa menulisnya dalam sek atau hanya S, jadi 5 meter per detik adalah kecepatan kita. Kamu juga dapat melakukannya. Satu hal yang ingin saya perlihatkan adalah satuan-satuannya. Kamu dapat mengganti-ganti angkanya dan selalu mendapat jawaban yang benar. Mungkin jelas sekali jika memakai contoh soal ini, kamu tidak harus melakukannya seperti ini, tapi sekali lagi, ketika kita mulai mengerjakan soal kekuatan, pekerjaan, dan energi, yang sebenarnya pada intinya sama dengan pekerjaan. Tetapi ketika kita mulai mengerjakan soal-soal itu, satuan-satuannya mungkin saja tidak terlihat jelas. Rasanya baik jika kita dapat mengerjakan satuannya dengan cara ini. Kita dapat memecahkan, misalnya saya mengatakan bahwa kecepatan sama dengan 7 meter per detik, dan waktunya sama dengan 5 detik
Seberapa jauh saya telah pergi, saya dapat menggunakan rumus yang sama. Jarak sama dengan kecepatan, yaitu 7 meter per detik, dikali waktu, yaitu 5 detik. Sekali lagi, kita tidak hanya mengalihkan angka-angkanya, yaitu 7 dikali 5 sama dengan 35. Tapi kita juga mengalihkan satuan-satuannya, jadi kita mendapatkan meter dibagi detik dikali detik. Kamu nyaris bisa memperlakukannya seperti variabel, tetapi tidak, mereka adalah satuan. Meter dibagi detik dikali detik, detik pada pembilang dan penyebut dicoret, jadi kamu mendapatkan 35 meter. Tidak hanya kamu mendapatkan angka yang benar, tapi satuan yang benar juga. Sebenarnya, ini akan sangat berguna ketika kamu harus melakukan konversi dari sentimeter ke meter, dari jam ke detik, dan semacamnya. Sebenarnya, beberapa waktu lalu saya telah membuat video terpisah mengenai konversi satuan, dan itu akan sangat memudahkan ketika kita mengerjakan soal fisika. Selesai membicarakan tentang satuan, mari kita membahas tentang hal yang sedikit lebih rumit. Pengalaman yang mungkin sudah kamu alami sejauh ini, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, atau tingkat kecepatan dikali waktu adalah untuk kecepatan yang konstan. Jika kamu sedang berjalan 30 meter per detik, kamu selalu jalan 30 meter per detik, dan kamu akan tetap berjalan 30 meter per detik. Tetapi kita tahu dari pergerakan secara umum bahwa kecepatan kita tidak tentu. Terkadang kita diam di tempat, terkadang kita bergerak, dan untuk mulai diam, kemudian bergerak, kecepatan kita pasti berubah. Bagaimana kita dapat menjelaskan perubahan kecepatan? Sekali lagi, saya tidak mengajarkanmu sesuatu yang baru secara mendasar. Kamu tahu apa yang saya maksud? Percepatan. Jadi, kecepatan adalah percepatan dikali waktu. Ada analogi yang bagus di sini untuk menjelaskan bahwa jarak sama dengan kecepatan dikali waktu dan kecepatan sama dengan percepatan dikali waktu. Atau kamu juga dapat melihatnya begini. Perubahan jarak dibagi perubahan waktu sama dengan kecepatan. Sementara perubahan kecepatan dibandingkan dengan perubahan waktu sama dengan kecepatan. Saya mengatakan bagaimana mereka sangat serupa, setidaknya ada jenis analogi di sini. Apa yang dapat kita lakukan dengan gagasan ini? Saya akan melakukan apa yang mungkin teman-teman anggap cukup berguna, sesuatu yang disebut soal proyektil melibatkan percepatan gravitasi. Kita dapat membahas soal percepatan lainnya, misalnya mengenai percepatan mobil dan lain-lain, dan saya mungkin akan melakukannya. Percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per detik ke bawah. Sekali lagi, percepatan sebenarnya bukan ke bawah, melainkan ke arah pusat bumi. Percepatan juga merupakan kuantitas vektor, tapi untuk keperluan perhitungan kita sekarang, sebutlah saja 10 meter per detik. Percepatan sama dengan G. G biasanya digunakan ketika seseorang ingin membicarakan tentang percepatan gravitasi. Dan sebutlah percepatan gravitasi tersebut adalah 10 meter per detik kuadrat. Saya tahu apa yang kamu pikirkan, bahwa satuan seperti ini sedikit aneh, meter per detik kuadrat, dan sulit untuk dibayangkan. Tetapi itulah percepatan. Dan menurut saya, ketika kamu sudah melihatnya digunakan dalam beberapa rumus ini, bagaimana satuan-satuan ini bekerja akan terlihat lebih masuk akal. Mari kita mulai dari soal yang cukup sederhana. Anggaplah saya menjatuhkan batu dari... Saya tidak menyarankan kamu melakukan ini, kamu dapat membunuh seseorang. Jangan batu, kalau begitu koin saja dari Empire State Building, dan anggaplah tidak ada perlawanan dari udara. Ternyata, saya baru saja melihat jam dan sadar bahwa waktu saya sudah habis. Saya akan mengerjakan soal ini pada presentasi berikutnya. Sampai jumpa lagi.